katakan kepadaku fil Islam qaulan, katakan kepadaku tentang Islam ini satu perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairak. Maunya bila perkataan ini kada perlu lagi bertakun lawan yang lain. Ini sudah kata kuncinya. Padahal kan Nabi lawan ulun. Lalu ujar Nabi, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomah. Nah kuncinya itu aja. Beriman kepada Allah dan istiqomah. Beriman kepada Allah, menggawi sembahyang, istiqomah sembahyang tarus. Beriman kepada Allah, puasa tarus. Itu. Hadzal hadis aslun kabirun wa qa'idatun muhimmah wa hadzal lafzatu min jawami'il karim allati utiha sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan pondasi dasar panduan hidup kita dalam beribadah kepada Allah, menjalani rutinitas kita. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad. Lalu apa suruhannya? Istiqomah. Nah itu sudah. Dan ini kan kata-katanya handap. Qul amantu billah tsumma istaqim. Nah, kata-kata handap ini ujar para ulama itu tipikal gaya ucapan Nabi. Gaya ucapan Nabi itu kayak itu. Apa ngarannya istilahnya jawami'ul kalim. Kata-katanya tuh singkat, padat dan memiliki pesan yang banyak. Karena pegerang, karena istiqomah itu fa innal istiqomata lafzatun jami'atun li khairid dunya wal akhirah. Karena ngarannya istiqomah atau konsisten itu merupakan sebuah lafaz, sebuah ucapan yang akan membuat kita beruntung, akan mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Bilanya ibadah aja, sembahyang istiqomah 5 waktu dapat pahala. Puasa rutin dapat pahala. Begawi rutin ya juga. Istiqomah konsisten. Namunnya begawi hari ini turun, esok ada, yang turun ada dampi orang. Kada berapa ahad senayan. Satu guru mengajar 6 hari. Hari ini turun, esok ada, dan banyak parai. Kenapa aja? Nah, itu ngarannya istiqomah. Jadi apapun Rasulullah SAW selama 13 tahun di kota Mekah itu istiqomah dalam berdakwah. Hasilnya waktu ke Madinah. Itu karena apa? Karena Nabi istiqomah. Termasuk Islam sampai ke Indonesia. Namun kita pikir-pikirlah, alih benar masuk akal. Nah, di Arab tuh sampai ke sini, namun kita ukur aja pakai penggaris peta dunia itu jauh dah. Apalagi ukuran di dunia berapa ribu kilometer, maka tanah kada disambung pulang. Pasti lewat banyu tuh nah. Ini Arab. Karena sejarahnya dari Arab lewat Gurajat, India, lewat harus lagi sampai ke sini. Bisa banyak tuh nah yang dai dari sana tuh bisa meninggal di jalan, tinggalan di jalan. Tapi karena istiqomah mulai sana mengirim dai terus, mengirim ulama ke sini, lalu di sini yang asalnya Hindu dan Buddha lalu berubah jadi Islam sampai ke Papua situ. Maluku itu padahal itu dari bahasa Arab. Jadi kerajaan itu mulk. Kerajaan itu bahasa Arabnya mulk. Jadi Maluku, nah itu dari bahasa Arab Maluku. Makanya di daerah Tidore, Ternate, Halmahera, daerah dari situ itu daerah-daerah Islam mulai bahari sudah sampai ke Papua. Itu karena apa? Karena orang bahari istiqomah dalam menjalankan dakwah, menjalankan Islam. Jadi sampai ke sini, termasuk wadah kita Datuk Kalampayan. Karena Datuk Kalampayan itu tugul istiqomah sidin belajar mulai umur 30 tahun pulang ke Mekah dikirim sultan, lalu balik ke Banua 35 tahun kemudian istiqomah sidin belajar. Bilanya kada istiqomah belajar hanya 3 tahun. Masa kada mampu lagi otaknya rasa uyuh bulik. Kurang manfaatnya. Tapi karena istiqomah belajar terus sampai 35 tahun menurut para ulama
buhan akademisi Datuk Kalampa ini termasuk ulama multi talent. Nah, kada ilmu agama aja sidin tahu. Kada ilmu karena menurut kita tahu Sabil Muhtadin. Kitab sidin ada Tuhfatur Raghibin. Tuhfatur Raghibin itu tentang tauhid. Ada Kitabun Nikah. Kitabun Nikah ini masih ada. Ada kitabnya di pasar, ada tentang Kitabun Nikah. Kan masalah agama aja. Yang lain Bang, ada ilmu falak, menghitung bulan, menghitung hari, arah kiblat. Ilmu apa lagi sih Din? Ahli ilmu apa lagi? Ada ahli politik, iya juga sih Din. Ahli ekonomi, iya juga. Karena di dalam kitab Sabil Muhtadin itu waktu Sidin membahas masalah zakat, jar Sidin kan zakat ini Sidin seharusnya bisa mengentaskan kemiskinan. Jadi kada sekadar ini ada duit zakat julungi habis kewajiban sudah ada, tapi ujar Sidin amun kawa duit zakat ini ada orang pokoknya kada ada apa-apa tapi nya lihai behuma, nah maka dijulungi duit zakat lah tompol dijulungi ke orang tadi, tanahnya dijulungi, pengarahnya nih alat-alat pehumaan dijulungi, jadinya ada modal. Jadi duit zakat tadi jadi produktif kawanya. Misalnya nyalihai berdagang, maka duit zakat tadi gasan dimodali. Termasuk daerah Istanbul tuh pengairannya tuh itu disesuaikan lawan ukuran sungai di situ. Ada orang meneliti, berarti Datuk Lampayan tuh ahli irigasi juga, ahli pengairan. Ini itu jurusan apa itu ya lah, jurusan pertanian bisa lah ya, pokoknya teknik lah, bisa teknik sipil bagian itu. Qul amantu billah tsumma istaqim, katakan aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Lalu hadis berikutnya hadis tsani wal 20, ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Jabir bin Abdullah, Jabir nih bisian abah ngarannya Abdullah. Waktu perang Uhud anak tulakan nih. Kalau perang Badar itu kada berencana. Jadi kayak kita menghadangin di situ juga kada berencana. Jadi orangnya sedikit, 313 saja. Soalnya kejadian perang Salajur. Kalau perang Uhud ini memang rapat, kayak apa kita ujar Nabi, standby di Madinah lah atau kita keluar menyerang lah itu. Kita keluaran ya. Nah, keluar sampai ke Bukit Uhud. Nah, abahnya Jabir si Abdullah ini, sini tuh benar. Tuh, jakanya ibarat bus banjar tuh mailai parang tuh nah. Bisa kada tahu enggak pokoknya tuh. Lalu Abdullah ini pada lawan Jabir, aku nak kayak empat jihad nih Bang, empat perang nih Bang. Ya Jabirnya kan usah, ben itu udah udah. Aduh sedikit. Lalu sehalnya Abdullah ini minta izin langsung lawan Nabi, diizini Nabi. Lawan kawan Sidin sama kawan seangkatan Sidin tuh rasanya Amr bin Jamuh, Amr kayak itu Amr bin siapa itu betulak berdua Sidin lawan kawan Sidin sama-sama tuha meninggal berdua waktu perang Uhud. Sudah dikubur di Bukit Uhud. Lalu puluhan tahun kemudian, kan perang Uhud itu kejadiannya tahun 3 Hijriah. Puluhan tahun kemudian menurut riwayat tahun 50-an Hijriah lah, maunya puluhan kemudian. Soalnya di Bukit Uhud itu banjir bandang. Dalam bahasa Arab banjir bandang tuh suyul, yang banjirnya tuh yang kayak dihantakan tuh nah itu tuh suyul ngarannya bahasa Arabnya. Tapi bilanya yang banjirnya tegana kayak di Jakarta itu tegana malah itu ngarannya fayadon. Ini pas banjir bandang nang banjirnya menyapu nih. Sekalinya kuburan buan syuhada itu terbongkaran. Begasakannya kan Jambir kan melihati kubur kita ngopi nata burung. Sekalinya menurut riwayat yang babuhan syuhada nih angkada Abdullah nih Abah Sidin atau yang kawan Sidin nih darahnya masih mengalir lagi kayak pagi dipatak sore itu terbongkar itu kayak masih hanyar aja lagi. Itu makanya di dalam Al-Qur'an itu orang-orang mati syahid itu hum ahya'un inda rabbihim wa hum yurzaqun. Orang-orang mati syahid itu hidup, dasar bujur artian hidup. Jadi awaknya tuh ada hancur. Kada yang ada orang penyembahyang ada, puasa ada, kada hancur awaknya. Soalnya hari-hari bau ya. Lain itu tuh lain. Ini dasar bujur syahidnya, dasar syahid.
Sidin dan cara Said. Nah, ujar Jabir bin Abdullah, Sidin mengisahkan pada suatu hari ada anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada laki-laki datang ke Nabi bertakun. Nabi jar orang tadi lah, ara'aita in shallaitu shalawatil maktubah. Kayak apa pendapat pian misalnya ulun sembahyang 5 waktu, wa sumtu Ramadan, puasa bulan Ramadan, wa ahlaltul halal, aku menghalalkan yang halal, pokoknya bila yang dihalalkan Allah aku halalkan, wa haramtul harama, apa yang Allah haramkan saya ikut mengharamkan, maksudnya kadang menggawe gitu. Walam azid ala dzalika syai'an. Pokoknya itu aja, Nabi ulun kadang menggawe ibadah yang lain, itu aja. Adkhulul jannah, ulun masuk surga lah. Ini standarnya minimal nih. Pokoknya sembahyang, puasa, bilanya ada yang halal, halal, yang haram, haram, nah kayak itu aja. Ada bina aneh-aneh. Ada yang sehari amalan berapa 200 ribu atau apa, ada itu. Ini yang standar minimal benar, paling sedikit. Nah kayak itu. Adkhulul jannah, lu masuk surga lah. Nabi menjawabnya singkat ya, na'am. Ya Nabi. Ya Nabi. Berarti kita hidup nih asal rukun Islam itu digawe, yang haram itu ada digawe, yang halal kita halalkan, udah itu aja. Itu adkhulul jannah, masuk surga. Ada yang perlu macam-macam atau ada perlu yang bina aneh-aneh, yang bina macam-macam apa-apakah? Ada, ini paling minimal ini dah. Bisanya nyamanan syarat masuk surga pada mendaftar PNS. Apalagi mengurus taspen. Mun pin ada keluarga yang mengurus taspen tuh ngalih lelu. Mengurus taspen tuh kan nih, mengurus pensiunan. Apalagi yang abah nih misalnya PNS, pensiun lalu meninggal, maka kan duit pensiunan itu diserahkan ke yang istri. Itu ngarannya mengurus taspen. Nah, mengurus taspen tuh ngalihnya adalah tuh abah tuh meninggal Allah. Persyaratannya tuh dicari KTP sidin. Amun sinahnya meninggal mungkin KTP masih ada nih. Nang alih tuh KTP kuitan sidin. Ngalih benar tuh. Sidin ini pensiun dah. Tuh ada. Kuitan tuh bisa KTP kan ada. Harus dicari ngalih benar tuh. Kan ngalih benar mencairkan duit taspen. Ini masuk surga kayak itu aja. Sembahyang 5 waktu, puasa, apa yang halal, yang haram gitu. Adkhulul jannah, Nabi na'am gitu. Ini jelas ada hubungannya lawan hadis sebelumnya. Qul amantu billah tsumma istaqim. Nah, tsumma istaqim. Kamu sebenarnya bilang kambingan bang, masuk surga juga lah. Bisa aja masuk surga. Kenapa? Karena syarat masuk surga itu yang penting ada misqalu dzarrah minal iman, ada sedikit daripada iman. Jadi walaupun disinggahkan dulu ke neraka, banyak benar nih jar, banyak parah yang sembahyang, dosa banyak benar, tapi masih beriman kepada Allah. Nah itu harapan untuk dimasukkan ke surga itu masih ada. Karena apa tadi? Ada keimanan. Lalu hadis yang berikutnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah, kullu yawmin tatlu'u fi syams ta'dilu bainal isnain shadaqah, wa tu'inu ar-rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha atau tarfa'u lahu 'alaiha matahu shadaqah, wa kullu khatwatin tamshiha ila as-salati shadaqah, wa tumitu al-adhanit tariqi shadaqah. Jadi ujar Nabi Muhammad SAW ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Sulamannya kayak tulang tuh nah, mungkin tulang mafasilnya di sini artinya mafasil wal a'dha, kayak engsel macam-macam tuh nah, anggota tubuh. Terus setiap anggota tubuh kita ini ada sedekahnya. Setiap tubuh kita ini ada sedekahnya kayak itu nah. Sedekahnya itu kayak apa gerang? Macam-macam. Kullu yawmin tatlu fi asyams ta'dilu bainal isnain as-sadaqah. Nah, wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Jadi ada lakian
seseorang lagi membawa barang dibantui, itu termasuk sedekah kita. Apalagi au tarfa'u lahu 'alaiha matahu sedekah, membawakan barang orang sedekah juga. Lalu wa kullu khatwatin, setiap langkah kita, tamsyiha ila shalah, untuk berangkat sembahyang, berarti kalanggar ke masjid, ke mushola, itu juga sedekah setiap langkah. Wa tumitul adza, menyingkirkan al adza, gangguan. Di jalan ada duri, di jalan ada pecahan kaca, di jalan ada ular, disingkirkan dia tuh berarti. Di jalan ada biawak, kenapa lo letakkan Jepang biawak? Anit tariqi sedekah. Jadi menyingkirkan itu tuh adalah sedekah. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dan juga di riwayat lain ada hubungannya lawan ini, yusbihu ala kulli sulama min hadikum sadaqah fa kullu tasbihatin sadaqah, setiap tasbih kita ucapkan itu sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, setiap tahmid yang kita baca itu sadaqah. Tasbih kita sudah tadi, bertahmid alhamdulillah sudah juga. Wa kullu tahlilatin sadaqah, setiap tahlil itu bacaan la ilaha illallah sadaqah, membaca tahlil juga tadi. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, menyuruh kebaikan sadaqah, menyuruh anak sembahyang sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah, melarang orang berbuat kemungkaran sedekah. Jangan melihat film biru, nah nahi mungkar. Jangan membuka apa ngarannya nih, situs-situs XXX, nahyun 'anil munkar juga itu sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha, dan cukup yang demikian tadi, berataan sedekah tadi itu terkumpul 2 rakaat sembahyang duha. Sembahyang duha itu mengcover seberataan sedekah yang tadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Minta halal minta ridha.